Oke, caranya kita tinjau gaya apa saja yang bekerja pada bandul ini. Itu ya. Nah, karena di sini punya gaya, dan gaya ini kita bisa lihat punya komponen-komponen gayanya. Ada yang pada sumbu X, ada yang pada sumbu Y. Nah, cara untuk menyelesaikan soal-soal fisika, khususnya pada gaya, usahakan gambar dulu diagram gaya, artinya gaya-gaya yang bekerja pada sistem tersebut. Nah, misal saya gambarkan seperti ini, jadi ini kita jumlah bandulnya. Nah, ini F-nya berarti di sini ya bisa F, bisa tegangan tali, sama saja ya. Jadi kita asumsikan F di sini, jadi tegangan tali ini, tension, saya simbolkan dengan F. Kemudian berarti dia punya komponen gayanya. Dalam sumbu X, berarti Fx, dan Y, Fy. Selain itu, apalagi gaya yang bekerja? Dia kan punya massa, maka kalau punya massa, maka dia punya berat. Berarti ada gaya berat yang arahnya ke bawah. Berarti kalau kita lihat, komponen gaya pada sumbu Y ada dua, yaitu Fy dan W. Dan komponen gaya pada sumbu X hanya satu, yaitu Fx. Nah, benda berputar, ya, benda berputar, maka yang menyebabkan gaya sentripetal di sini yang pada sumbu X. Jadi Fx. Jadi Fx ini sama saja dengan massa dikalikan dengan percepatan sentripetal. Jadi Fx inilah yang menyebabkan gaya sentripetalnya F pada sumbu X ini ya. Jadi persamaan yang pertama, betanya di sini ya. Ya, beta awal kan di sini, jadi bisa kita buat, ini kita gambarkan, ya. Jadi sama. Nah, Fx, kita lihat, berarti Fx-nya bisa kita pindahkan Fx ini yang ke sini ya. Sisi yang berhadapan dengan sudut, jadi betanya di sini. Jadi kalau Fx-nya kita pindahkan vektornya ke atas, jadi sama. Fx ini berhadapan dengan sudut, maka F sin beta. Jadi sisi yang berhadapan dengan sudut udah pasti sinus. Sedangkan sisi yang di bawah sudut, jadi cara menghafalnya kalau saya pribadi, sisi yang berhadap sudut, kalau bahasa lebih ekstrimnya, sisi di sini ya Fx, sudut tendang, maka yang ditendang ini berarti sinus. Sedangkan yang diinjak berarti kosinus. Jadi seperti itu. Jadi Fx sama dengan F sinus beta itu menghasilkan percepatan sentripetal, maka sama dengan M AS, dalam hal ini M V kuadrat per R. Maka ini sigma gaya pada sumbu X. Kemudian inilah yang menyebabkan gerak sentripetal tadi ya. Sedangkan pada gerak sumbu vertikal itu tidak mengalami percepatan sentripetal, tapi mengalami sigma gaya yang sama dengan 0, karena bolanya kan tidak naik turun ya, tapi berputar seperti ini, maka pada arah sumbu X, tapi pada Y-nya tidak. Maka pada komponen gaya pada vertikal itu sama dengan 0, sigma F-nya. Maka sigma Fy sama dengan 0. Apa saja gayanya? Gayanya adalah Fy dan Mg. Jadi sigma F sama dengan 0. Fy-nya berarti seperti tadi saya sampaikan, berarti F cos beta, kemudian minus Mg, W-nya sendiri ya sama dengan 0. Nah, persamaan ini kita bisa sederhanakan menjadi F cos beta sama dengan Mg
Jadi pindah ruas saja. Kemudian kita dapatkan F-nya Mg cos beta. Maka F ini kita substitusikan ke persamaan Fx. Jadi F sinus theta, F sin beta ini, F-nya kita gantikan dengan Mg cos beta. Maka kita dapatkan, jadi F yang ini ya, kita substitusikan ke Mg cos beta. Jadi Mg cos beta dikali sin beta sama dengan V kuadrat per R kali M. Maka M-nya bisa kita coret ya, karena kedua persamaan punya M, jadi M-nya bisa dicoret. Kemudian sin beta per cos beta. Sin per cos apa hasilnya? Tangan. Tangen ya. Tangan. Nah, jadi sin beta per cos beta, jadi hasilnya tangen beta. Ini ya. Jadi V kuadrat R. G-nya pindahkan ruas kanan, berarti ke bawah ya. Kali silang ke bawah sini. Maka hasilnya adalah tangen beta V kuadrat per GR. Berarti ini kita baru dapatkan hubungan kecepatan. Jadi ini kecepatan itu ya, tangensial ya. Kecepatan tangensial dihubungkan dengan sudut dan jari-jari. Nah, ini kan kita yang ditanyakan kan perioda. Nah, kita asumsikan dia bergerak melingkar, kita tinjau satu lingkaran penuh, gitu ya. Nah, satu lingkaran penuh. Kita tinjau dulu jari-jari lingkaran yang R. Jadi kalau R-nya di sini, sudut betanya di sini, berarti sudut sisi yang berhadapan dengan sudut, udah pasti sinus nih kan. Berarti R sama dengan L sin beta ya. Sudut tendang ke bawah ini. Nah, berarti sisi yang berhadapan dengan sudut itu sinus. Berarti yang tidak tahu ini, misalkan kalau kita beri apa ini simbolnya yang batang ini, nah ini yang kosinusnya ya. Jadi jari-jari lingkaran R sama dengan L sin beta. Jadi sudut sisi yang berhadapan sudut, nah udah pasti sinus. Sudut tembak tap, ya kan? Sinus nih. Nah, gitu ya. Lanjut. Nah, kecepatan bandul itu kan dia bergerak satu lingkaran penuh ya. Jadi S per T ya, sama seperti kecepatan tangensial biasa. Nah, S-nya kita asumsikan keliling lingkaran. Jadi misalkan dia bergerak satu lingkaran penuh. Maka jarak yang ditempuhnya itu kan tidak lain adalah satu lingkaran penuh, gitu ya. Jadi merupakan keliling lingkaran. Sedangkan waktu untuk menempuh satu lingkaran penuh, nah itu kan tidak lain adalah perioda. Jadi S-nya bisa kita gantikan dengan keliling lingkaran, dan T-nya ini kita ganti dengan perioda. Keliling lingkaran kan 2πr ya, 2π kali R. Nah, ada yang jual tapai. Bagi perioda. Oke. 2πr berarti R-nya kita ganti dengan L sin beta. Kita substitusikan yang ini. Jadi 2π L sin beta dibagi dengan perioda ya. Nah, dapatlah persamaan kecepatan. Oke, kita lanjutkan. Berarti V-nya ini kita substitusikan ke persamaan tangen beta V kuadrat per GR. Nah, gitu ya. Jadi V kuadrat itu kan 2π L sin beta per T, berarti dikuadratkan. Jadi persamaannya, nah seperti ini. Coba kita tinjau. Jadi tangen beta, V kuadratnya kita gantikan dengan 2π L sin beta per T, itu dikuadratkan. Jadi hasilnya adalah 4π kuadrat L kuadrat sin kuadrat beta ya. Kemudian T kuadrat, ini kan bagi seperti ini ya, berarti ini kali ini ya, T kali GR ya. Jadi T kuadrat per GR. Nah, ini dapat tangen betanya. Nah, jadi kan kita cari perioda. Berarti T kuadrat
4pi kuadrat, ini masih sederhana saja, L kuadrat. Nah, sinnya saya pecah jadi 2, sin beta kali sin beta. Sama saja ya. Jadi GR tangen beta. Nah, sin beta, kalau kita perhatikan gambar, ya sama seperti yang inilah ya, jari-jari lingkaran tadi. Jadi kalau sin beta berarti kan sisi R ini ya, jadi R per L. Nah, jadi sin betanya kita ganti dengan R per L nantinya. Dan satu lagi, satu saja yang diganti. Kemudian sin beta per tangen beta itu kan cos beta. Taunya dari mana ya? Tangen beta kan sin per cos. Ya, ini tangen beta kan sin per cos. Berarti cos kali sin per sin ya. Sehingga sin per sin hilang, sisa cos beta. Pahamnya di sini ya? Yang sin beta per tangen beta sama dengan cos beta. Jadi tangen betanya nanti tinggal kalian masukkan atau ubah menjadi sin per cos. Gitu ya. Maka dapatlah cos beta. Maka sin beta yang R sama dengan sin beta sama dengan R per L itu kita masukkan ke yang ini satu. Kemudian sin beta per tangen beta itu kita ubah, tidak lain adalah cos beta. Maka persamaannya menjadi seperti ini. Jadi 4pi kuadrat L kuadrat. Jadi sin betanya itu yang R per L ini. Kemudian sin beta per tangen beta nanti kita ubah menjadi cos beta. Maka hasilnya adalah 4pi kuadrat ya. Ini langsung saya akarkan, maka bisa dikeluarkan dari akar 4pi kuadrat kan berarti 2pi. Kemudian L kuadrat per L, berarti sisa L ya. Kemudian R per R, habis. G-nya masih ada, L-nya sisa 1. Nah, sin beta per tangen beta, maka itu adalah cos beta. Maka periode kita peroleh hasilnya adalah T sama dengan 2pi akar L cos beta per G. Maka kalau cosnya 0, cos 0 berapa? 1. 1, Pak. 1, Pak. Nah, kalau dia tidak membentuk sudut, maka ini seperti ayunan matematis yang persamaannya kan 2pi akar L per G ya. Betul nggak? Ayunan matematis. Jadi kalau kosinusnya 0 artinya tidak membentuk sudut, tadi tidak membentuk kerucut. Jadi ngayunnya kiri kanan saja. Ya seperti getaran pada bandul. Itu kan 2pi akar L per G ya. Semakin panjang tali, periodanya semakin besar. Ya, masuk akal kan? Nah, L-nya makin panjang, geraknya kan makin makin lama. Gitu ya. Nah. Oke, ada pertanyaan untuk penurunan persamaan ini? Jadi intinya ketika menurunkan persamaan, khususnya pada diagram pada gaya-gaya yang bekerja pada sebuah sistem, gambarkan dulu semua gaya yang bekerja dan apa peran gaya tersebut terhadap gaya yang bekerja pada sistem itu. Misalkan Fx ini yang menyebabkan berarti terjadinya sentripetal tadi. Sedangkan Fy dan W itu tidak, karena bolanya kan bandulnya kan tidak naik turun ya, tapi berputar dalam arah sumbu X gitu. Nah, sedangkan atau berputar secara horizontal. Kalau Fy dan W itu berarti sigma F-nya sama dengan 0 karena dia mengalami kesetimbangan khususnya pada sumbu Y, sumbu vertikal. Oke, ada pertanyaan? Sebelum saya lanjut. Sekilas tadi saya lihat di Google Classroom udah ada yang mengumpulkan dan kurang lebih sama persamaannya, cuman mungkin langkah-langkah pengerjaannya loncat-loncat gitu ya. Nah, kalau dapatnya langsung RL segini sini, nah ini dapat 2pi R per T, 2pi L sin beta per T, nah ujung-ujungnya langsung ke sini. Nah, enggak apa-apa, tapi proses yang ininya yang mungkin perlu kita sampaikan. Nah, karena takutnya tersedak ya kan, ini dapat dari mana Pak? Kalau tidak diurutkan. Jadi ini sin beta R per L, jadi ini yang diganti. Sin beta per tangen beta, itu kan tidak lain adalah cos beta. Jelas ya? Urutan proses ininya.
Pak. Jelas kan? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke. Jelas, Nah Pak. inilah harapannya nanti Jelas, Pak. kalau kalian membuat video seperti yang saya tugaskan, nah buatlah seperti ini. Maksudnya ada perlangkahnya. Jadi tidak langsung jawaban utuh, apalagi diminta buat dalam PPT sehingga dalam setiap langkahnya itu diklik, klik, klik, klik gitu ya. Bukan langsung blek satu kesatuan seperti ini tampil langsung jadi plak itu baru kalian bicarakan. Tidak, lebih baik seperti tadi jadi satu-satu gini. Nah, jadi sambillah belajar menjelaskan. Jadi apa namanya ya? Alurnya gitu ya, sehingga alur penurunan persamaan ini bisa diperoleh sehingga jelas dapatnya dari mana. Tapi kalau langsung ujuk-ujuknya seperti tampilan yang langsung ujuk seperti ini, itu kurang baik karena penurunan persamaan itu merupakan kemampuan prosedural. Yang namanya prosedural itu kan proses, maka proses itu harus ada tahapan-tahapan. Sama seperti kalau bereksperimen, rangkai dulu alatnya atau sediakan dulu alat yang mau dipakai, kemudian rangkai alatnya, kemudian variabel apa yang mau dicari, tabel pengamatannya disiapkan, ambil datanya, baru analisis, dan terakhir baru bisa disimpulkan. Nah, itu kan juga proses. Maka tahapan-tahapan itu harus dilalui. Itu ya, ke depannya kalau saya memberikan tugas seperti pada saat UAS kemarin ya. Itu cobalah dibuat seperti ini. Kalau lebih baik lagi, dengan lengkapi dengan animasi, itu lebih baik. Tapi jangan copy atau foto dari tulisan tangan, langsung masukkan ke PowerPoint-nya, cuman copy paste saja. Nah, jangan seperti itu ya. Nah, karena kalian kan kelak jadi guru. Kalau proses penjelasan itu usahakan sejelas mungkin sehingga lebih mudah diterima oleh siswa. Apalagi yang kita jelaskan ini materi fisika yang relatif dalam tanda kutip dah ngeri ya kan. Apalagi kalian yang masuk fisika ini kan belum tentu juga keinginan pribadi ya. Mungkin keinginan orang tua atau apa ataupun salah klik waktu daftar ya kan, malah keklik fisika. Nah, udah termasuk lulus pula ya kan. Nah, udahlah karena udah tercebur mandi sekali lah, ya kan? Nah, itu kalau kalian, kalau di SMA atau di SMP, siswa yang kita ajar tuh belum tentu senang fisika semua. Masuk belajar ya udah syukur dah alhamdulillah, ya kan? Bagi nak belajar fisika. Bisa dihitung jari lah kalau dalam satu kelas tuh. Ya, kalian kan udah pengalaman juga waktu di sekolah, ya. Nah, pelajaran yang paling mungkin tidak disenangi, ya. Nah. Oke, tapi cobalah dibuat jadi disenangi oleh siswa. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan ke materi berikutnya. Saya, Pak. Silakan. Siapa nih? Darmiati, Pak. Silakan. Bapak kan pakai yang rumus V sama dengan 2V R per T. Nah, kalau saya tuh pakai yang omega sama dengan 2V per T itu enggak apa-apa kan, Pak? Omega kan 2pi per T juga. Iya, tapi enggak apa-apa kan, Pak? Enggak masalah. Tapi nanti larinya masuk ke persamaan kan, nantinya saling ini ya, meniadakan ya. Untuk yang R-nya dan segala macamnya. Ya akhirnya sama, nggak masalah. Iya, Pak. Nggak masalah. Seperti yang ini kemarin yang saya jelaskan tentang apa gerak lingkaran secara vertikal yang berputar itu, kan ada pendekatan pakai sudut yang kosinusnya. Yang satu pendekatannya pakai diagram gaya seperti ini. Nah, sama juga hasilnya. Yang letak ini, yang letak yang lingkaran, yang di dasar, kemudian yang di tengah, dan yang di atas, perbandingan kecepatannya bagaimana. Kan bisa banyak cara tinjauan. Itu namanya ya inilah pendekatan yang berbeda, tapi hasilnya kurang lebih sama.
itu tidak apa-apa. Karena dalam menyelesaikan soal itu bisa jadi caranya banyak cara gitu ya. Ya, Kamu Pak, seperti makasih. itu apa? Mobil yang berpapasan. Mobil A dari timur, mobil B dari barat bergerak dengan kecepatan sekian, jaraknya sekian. Kan bisa dengan matematis, bisa juga dengan logika ya. Nah, gitu. Seperti fisika gasing tuh. Nah, itu kan logika. Iya, Pak. Fisika gasing, gampang tapi pusing kata orang. Gampang dan asik ya, menyenangkan. Gampang pusing tapi gimana itu? Oke, ada lagi pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, tidak ada nih ya? Tidak ada, saya lanjutkan ke materi berikutnya ya. Oke, materi berikutnya adalah momen gaya atau biasa disebut dengan torsi. Ya, torka juga sama, torsi, torka. Bahasa Inggrisnya torsion, torku, apa bacanya ya? Ya intinya adalah momen gaya ini merupakan apa ya? Kecenderungan gaya yang menyebabkan sebuah benda itu bergerak atau menambah cepatnya benda itu berputar. Nah, seperti itu. Nah, inilah secara umumnya. Jadi torsi atau momen gaya merupakan ukuran kuantitatif dari kecenderungan sebuah gaya. Jadi kecenderungan sebuah gaya untuk menyebabkan, ya contoh yang menyebabkan, misalkan ini kunci Inggris nih ya. Kunci Inggris ketika diberi gaya pada ujungnya ini, maka baut yang di sini kan bisa longgar lah, bisa terbuka gitu ya. Maka ini nanti berputar. Maka ini menyebabkan rotasi atau mengubah gerak rotasi itu, bisa menambah cepat atau memperlambat tergantung pada arah gaya tersebut ya. Nah, oke, kita sekarang coba tinjau besaran-besaran apa saja yang mempengaruhi momen gaya ini. Oke, yang bawah nggak usah dilihat dulu ya. Kayaknya tadi animasinya saya keliru. Kita tinjau gerak A dan B yang di atas. Kasus, bukan gerak. Kasus A dan B yang di atas. Jadi kasus A, ini kunci Inggrisnya dipakai untuk membuka baut yang sama. Gitu ya. Yang kasus A diberi gaya sebesar 20 Newton, tegak lurus seperti ini, terhadap poros. Jadi, ya, ini yang namanya poros. Jadi poros putarannya gitu ya. Yang satu diberi gaya 20 Newton, yang satu diberi gaya 10 Newton. Nah, kira-kira akan mudah lepas baut yang mana? Pada kasus yang mana? A atau B? Ada yang coba berpendapat? Ya. A atau B? Yang A. Mengapa? Karena gayanya lebih besar, Pak. Gaya yang diberikan lebih besar, Pak. Oke, karena gayanya lebih besar. Nah, logikanya ya itulah ya. Masa ketika makin besar gaya berarti putaran dari sempana, bukan sempana ya, sempana bahasa Melayunya ya, kunci Inggris ini itu jadi lebih besar. Nah, jadi torsinya juga lebih besar. Yang tadi torsi adalah kecenderungan gaya yang menyebabkan benda tersebut berputar. Jadi gaya pada FA lebih besar dari FB mengakibatkan torsi itu lambangnya tau ya, tau. Jadi momen gaya pada kasus A lebih besar daripada momen gaya pada kasus B. Maka hubungannya adalah sebanding ya. Jadi baut akan lebih mudah berputar pada kasus A karena gaya yang diberikan lebih besar. Seperti yang tadi diungkapkan oleh temanmu. Nah, maka kemudian baru yang di bawah ya. Nah, yang di bawah sekarang gayanya sama. Kalau tadi apanya yang sama nih?
jaraknya ya. Jarak tegak lurus, jadi ini lengan gaya disebut. Lengan gayanya sama antara kasus A dengan kasus B. Jadi lengan gaya ini nanti kita bahas setelah ini lebih lanjut. Nah, yang A dan B gayanya sama, tapi yang berbeda itu adalah posisi dari gaya yang diberikan pada kunci Inggris itu. Yang satu di ujung, yang satu di tengah. Nah, kira-kira yang mana yang mudah berputar bautnya? Pada kasus A atau kasus B? Kasus apa? Kasus Kasus A ya. Mengapa? karena gimana ya? Karena dipengaruhi sama panjang ininya Pak, yang R-nya tuh Pak. Lengan momen. Ya, berarti semakin jauh lengan momen itu atau jarak R, dalam hal ini disimbolkan dengan R ya. Ada yang simbolkan dengan R, ada yang mensimbolkan dengan L, ada yang mensimbolkan dengan D. Nggak masalah. Yang penting maknanya tahu bahwa ini adalah panjang lengan momen. Nanti juga kita akan bahas tersendiri lengan momen itu apa. Jadi tentu pada kasus A ini yang lebih mudah. Makanya ketika kalau pernah ya naik bisnya bannya kempes mau diganti, ya kan? Mau dibuka tuh kalau bengkelnya ndak ada alat mesinnya. Kalau yang sekarang sih bengkel-bengkel banyak alat untuk ini ya, buka baut ban itu. Tapi kalau yang ndak ada yang manual, ininya kan disambung biasanya tuh, dimasukkan pipa apa besi pipa. Jadi kuncinya bukan pakai kunci ini, berarti pakai kunci yang lebih besar dimasukkan, maka dia berdua biasa ngenjut di atas ini ya. Yang pernah naik bis dan bisnya inalilah banyak kempes atau pecah gitu ya. Nah, itu kan nambah di sini ya, ditambah panjang. Itu fungsinya adalah untuk menambah panjang lengan momen sehingga torsinya jadi lebih besar. Kalau torsinya besar, maka lebih mudah benda tersebut diputar. Itu saja makna dari momen gaya tuh, kecenderungan untuk menyebabkan benda tersebut berputar. Ya. Jadi RA ini lengan momen menara lebih besar dibandingkan dengan B, maka torsinya juga lebih besar. Artinya torsi tersebut sebanding dengan lengan momennya. Nah, jadi baut akan lebih mudah pada kasus A ya, diputarnya. Jadi penjelasan sama saja seperti yang tadi saya sampaikan. Semakin besar gaya, maka semakin besar torsi atau momen gaya itu. Jadi R sebanding dengan tau. Nah, jadi tau sama saja dengan gaya dikalikan dengan R. Jadi sebenarnya ini perkalian cross ya. Perkalian cross. Nanti juga akan coba kita sampaikan. Nah, bagaimana kalau gaya yang bekerja itu tidak tegak lurus terhadap lengan momen? Jadi kalau ini kan tegak lurus terhadap lengan momen. Gayanya ke bawah, R-nya panjang lengan momennya yang R ini sini ya. Jadi ini gayanya tegak lurus terhadap R. Nah, bagaimana kalau dia tidak tegak lurus? Contohnya ini. Ini tidak tahu lah nih. Ini gambar saja ya dalam aplikasi dan kehidupan sehari-hari tak mungkin lah apa mekaniknya buka bautnya nekannya begini ya kan. Ya ini apa ya penggambaran untuk menjelaskan kalau gaya yang bekerja itu tidak tegak lurus terhadap panjang lengan momen ini bagaimana. Nah, ini lebih parah lagi ya kan. Masa nekannya ke sini ya, buatnya gini, berarti tak berputar lah benda ini kan. Nah, ini lebih parah nih, yang kasus yang ini. Nah, yang berikutnya kalau ini ke bawah. Kalau ini berarti berputar, ini ya, searah jarum jam. Kalau yang ini berputar berlawanan arah jarum jam. Oke, kita tinjau
yang satu ini. Bagaimana kalau gayanya yang bekerja itu tidak tegak lurus? Nah, jadi satu-satu jelaskannya ya. Jadi, lengan momen itu adalah, ya, lengan momen adalah panjang garis yang memotong tegak lurus terhadap perpanjangan garis gayanya. Jadi ini kan gaya tadi, ini F. Kemudian kita perpanjang, kemudian garis ini kita buat tegak lurus. Nah, ini tegak lurus terhadap poros. Nah, jadi panjang yang biru ini sampai di titik ini, sampai perpotongannya, itulah lengan momen. Ya, kalau dia tidak tegak lurus nih. Kalau tadi tegak lurus ya berarti ini. Jadi memotong secara tegak lurus, perpendicular. Nah, jadi ini F, kita perpanjang tadi, saya ulang. Nah, jadi F kita perpanjang. Kemudian tegak lurus terhadap poros. Kemudian dari poros sampai ke garis yang memotong, itulah panjang lengan momen. Gitu ya. Nah, maka kita simbolkan dengan L, dan ini adalah F ya, tadi gayanya. Punya dua komponen dalam arah vertikal FY dan to FX. Bentar ya. Ini ya, tuh. Ya, tapi ya. Oke, sorry. Masih ini terhubung? Halo? Masih, Pak. Oke. Masih, Pak. Jadi lengan momen itu merupakan garis yang ditarik dari titik poros ini sampai memotong tegak lurus garis gaya F. Nah, jadi kalau kita buat lagi, kita apa namanya ya? Kita pindahkan, kita proyeksikan. Nah, jadi ini asumsinya panjang ini adalah R. Jadi yang dipakai bukan R yang ini lagi, tapi lengan momen. Jadi lengan momen tadi ya merupakan garis yang ditarik dari titik poros sampai memotong tegak lurus garis gaya F. Jadi memotong tegak lurus. Maka L di sini, sudutnya di sini alfa. Berarti L sama dengan apa? Hubungannya dengan R. Alfanya kan di sini nih. Alfa sudut tembak. Berarti L-nya sinus atau kosinus? L per R. Sinus. Sinus, Pak. Sinus atau kosinus ya? Sinus ya? Karena sisi yang berhadapan dengan sudut. Sudut tendang sana atau tembak nyap ya kan? Berarti L nih sinus ya. Berarti L sama dengan sisi miringnya. Sisi miringnya R ya. Kan yang tegak lurus ini. L dan F. Jangan kayak gambarnya seolah-olah F yang sisi miring, bukan. Sisi miring yang R, karena F dan L tegak lurus. Kalau kita putar 90 derajat misalkan, berarti kan ini gitu ya, F dan L-nya tegak lurus nih ya. Jadi, nah L itu adalah R sin alfa. Sudut, sisi yang berhadapan dengan sudut, sinus. Sisi yang di bawah sudut, berarti F ini sinus ya. Nah, tapi yang kita carikan L, momen, lengan momennya. Maka dengan demikian, tau tadi kan F kali lengan momen. F-nya dikalikan dengan L. Maka F, R, sin alfa. Maka ini kan sama saja seperti perkalian cross antara F kali R. Nah, itu sin alfa. Kalau pertanyaan saya, mengapa perkalian cross itu hasilnya sinus?
sedangkan perkalian dot itu perkalian dot itu FR misalkan lah ya, atau A cross B itu sama dengan AB sin alfa kalau sudutnya alfa misalkan. Sedangkan A dot B itu hasilnya adalah AB cos alfa. Ada yang bisa menjelaskan dengan narasi? Ada enggak? Kenapa perkalian cross itu sinus? Perkalian dot itu cos. Hasilnya ya kalau perkalian cross kan vektor. Kalau perkalian dot itu kan skalar. Cuma besar saja atau nilai saja, tapi arahnya tidak ada. Ada yang tahu? Kan di fisika dasar 1 awal tentang vektor biasanya. Nah, nanti buka catatannya, berarti nanti sampaikan di 10 soal itu. Ya, jadi nomor 1, jelaskan mengapa perkalian cross hasilnya sinus. Sedangkan perkalian dot itu sudutnya itu cross, cos. Ya. Jelas ya? Jelas, Pak. Oke, itu soal nomor 1 untuk 10 soal minggu depan. Nah, maka kita lanjut kembali yang ini. Maka torsinya adalah FR sin alfa. Nah, kalau tinjauannya pakai lengan momen. Kalau tinjauannya bisa juga pakai V ini. Kan tadi gaya yang tegak lurus terhadap ini R, terhadap R ini. Maka gaya yang tegak lurus berarti kan FY. FY. Berarti sudut alfanya sini, berarti sudut alfanya di sini ya. Nah, betul enggak? Sudut apa nih? Berseberangan ya. Alfanya di sini kan? Yang saya tunjuk ini. Tadi saya enggak gambar lagi nih. Jadi alfa tembak. Berarti FY-nya F sin alfa kan? Iya. Iya, Pak. Nah, F sin alfa dikalikan juga dengan R. Nah, R-nya yang ini baru. Nah, juga sama hasilnya kan? FR sin alfa. Jadi pendekatannya bisa dua. Bisa menggunakan gaya yang tegak lurus terhadap R ini. Dan yang satu merupakan lengan momen. Nah, jadi tapi sebenarnya yang lebih tepatnya itu adalah torsi itu adalah gaya, hasil kali gaya dengan lengan momennya. Maka lengan momen sesuai dengan definisi berarti bukan yang R ini. Tapi tadi mengapa contoh yang pertama R, Pak? Yaitu sudutnya tegak lurus. Karena gaya yang diberikan itu ke bawah. Jadi lengan momennya ya otomatis sama dengan R tadi. Kalau sin alfanya sinnya 90 kan tegak lurus tadi ya. Maka L kan sama dengan R di sini ya. Sin 90 kan 1. Gitu ya. Nah, kalau alfanya 90. Oke, ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Jadi inilah lengan momennya. Mau nanya, Pak. Nah, silakan kita diskusi. Itu L itu selalu tegak lurus sama F ya, Pak? Itu ya, iya, kan ini definisinya. Jadi lengan momen L merupakan garis, jadi garis yang ditarik dari titik porosnya ini dan tegak sampai memotong tegak lurus terhadap garis gaya F. Jadi yang merah dan biru ini tegak lurus. Gitu ya. Nah. Jelas? Siapa Pak. tadi yang nanya? Nah, jelas ya? Nah, Fadel. Oke, jadi dia definisinya berdasarkan dari definisi. Jadi lengan momen merupakan garis yang ditarik dari titik poros sampai memotong tegak lurus. Nah, oke. Kalau yang tegak gayanya ke bawah tadi tegak lurus, misalkan FY tadi, berarti kan gayanya kalau kita teruskan kan ke bawah nih. Ya.
Bisa nggak pakai ini ya? Ya udahlah, saya nggak pakai itunya. Itu saja ya, oke lah. Jadi kalau yang tadi F-nya tegak lurus, berarti ininya kita perpanjang ke bawah, ininya kita tarik. Nah, kan jadi R-nya sama dengan L. Khusus gaya yang tegak lurus ya. Karena sudutnya juga 90 alfanya, dan panjang L-nya sama dengan R berarti kalau begitu. Untuk yang ini, yang tadi. Nah, mana? Nah, kok jadi ini? Nah, yang ini. Ini kalau tegak lurus kan kita perpanjang ke bawah, dan ini kita tarik putus-putus, berarti kan memotongnya juga di sini nih. Iya kan? Dan R-nya berarti sama dengan L. Jadi panjang lengan momennya sama dengan panjang R tadi. Oke, jelas ya? Jelas, Pak. Oke. Untuk yang gambar ini, cobalah digambar lengan momennya. Yang ini bagaimana dan yang ini bagaimana? Coba. Berarti ini nomor 2. Gambar panjang lengan momennya. Oke? Tentukan persamaannya juga. Gitu ya? Oke. Nah, ini sama juga lah. Sama ya. Jadi tahu mengambil dari buku. Jadi ini alatnya yang warna kuning ini. Kemudian diberi gaya sebesar F. Ke sana. Nih, membentuk sudut theta. Kemudian kita tariklah garis gayanya. Putus-putus yang hitam ini. Nah, kemudian dari titik poros, tarik garis. Sampai memotong garis gaya dan tegak lurus. Nah, itulah panjang L. Maka L-nya yang ini nih. Nah, kita dapat L-nya bagaimana? Lever arm ini, lengan moment, sama saja. Sudutnya di sini. Berarti sudut tembak. Berarti kan sinus nih. Yang ini R. Berarti L sama dengan R sin theta. Nah, ini pengulangan saja lah. Jadi kurang lebih sama. Itu ya. Nah, ini juga sama. Nah, ini kunci Inggris tadi diberi gaya. Gayanya yang mana? Gayanya yang ini nih. Naikkan ke atas. Tapi sekarang membentuk sudutnya, ininya yang sudah bergerak. Kunci Inggrisnya. Gayanya baru ke atas masih. Kalau tadi kunci Inggrisnya yang datar di sini, ya kan? Tapi sekarang kunci Inggrisnya yang bergerak dan membentuk sudut. Misalkan di sini alfa. Berarti alfanya di sini, maka sama dengan yang ini. Alfanya juga di sini ya. Nah, caranya berarti gaya perpanjang garisnya. Sampailah ke bawah. Ya kan? Nah, terhadap titik poros, tarik garisnya. Kenapa pula enggak yang di atas, Pak? Kalau di atas enggak ketemu lah dia. Ya kan? Maksudnya mengapa enggak gaya F yang diperpanjang tuh makin ke atas? Enggak ketemu dengan yang D lah. Ya. Jadi yang ke bawah, kemudian tarik garis terhadap poros, maka membentuk garis tegak lurus, maka panjang dari poros ke pertemuan garis tegak lurus tersebut antara poros dengan gaya, itulah panjang lengan momen. Jadi inilah D-nya, ya. Nah. Oke, jadi R-nya yang mana? R-nya yang ini kan? Sama juga ya, asumsinya kan R-nya jadi yang ini. Nah, jadi sudut tembak, berarti D dah pasti sinus, R sin alfa. Nah, jadi D, R sin alfa. Sama ya? Saya rasa sudah jelas lah dengan pengulangan beberapa kali tadi. Ya. Nah, sekarang
Oh, kalau ini ya pasti sinus alfanya 0 ya, karena sudutnya 0. Nah, oh ini juga sudah saya gambar sebenarnya, tapi silakan kalian lanjutkan. Nah, sekarang baru arah torsinya. Karena perkalian antara gaya dengan lengan momen tadi itu merupakan perkalian cross, maka tau ini merupakan besaran vektor, ya kan? Selain dia punya nilai, dia juga punya arah. Nah, yang pertama, ini untuk masalah perjanjian tanda saja yang di sebelah kiri ini ya. Jadi kalau torsinya, ini kita beri gaya sebesar F ini ke atas, ini ke bawah. Berarti kalau ini tongkat, mutarnya kan searah jarum jam. Mutarnya gini, ya. Jadi kalau searah jarum jam, itu diberi tanda positif. Ini perjanjian saja. Artinya maknanya kalau positif, putarannya itu searah jarum jam. Untuk kasus yang di sini ya. Sedangkan yang ini, kalau kita perhatikan ini gayanya ke atas, ini gayanya ke bawah. Berarti kan mutarnya mengalami ke sini ya. Artinya berlawanan counterclockwise ya, berlawanan arah putaran jarum jam. Maka dia diberi tanda negatif. Ini tandanya terhadap poros tadi itu ya, tandanya. Nah, sedangkan arah itu bisa ditentukan dengan aturan tangan kanan dengan cara ya pakai inilah jempol dan keempat jari yang lain. Jadi keempat putaran dari keempat jari ini itu mengarah sesuai dengan arah putaran dari gerak benda tersebut, sedangkan jempol itulah arah torsinya. Nah, seperti ini. Jadi misalkan putaran benda ini cakram, mutarnya begini. Maka kita keempat jarinya selain jempol seperti ini. Nah, yang ini arah torsinya berarti sesuai dengan arah jempol. Sesuai dengan aturan perkalian silang. Jadi kalau A cross B, maka ke atasnya itu yang C ini, nah itulah arah vektor dari A cross B. Jadi dengan menggunakan aturan tangan kanan. Nah, maka tahu FR sin alfa. Sama tadi pertanyaan saya, mengapa perkalian silang itu munculnya sinus, kenapa tidak kosinus? Sedangkan dot itu muncul kosinus. Oke. Ada juga yang menggunakan makna bahwa menjauhi atau masuk ke dalam ini, menjauhi pengamat atau mendekati pengamat. Titik dan silang itu. Nah, itu juga sama. Kalau titik kan berarti mendekati pengamat ya. Silang berarti menjauhi pengamat. Nah, itu juga bisa digunakan sesuai dengan arah putaran ini benda tersebut. Nah, ini latihan soal. Coba kita tentukan dulu putaran yang diakibatkan oleh setiap gaya. Maka dia bertanda positif atau negatif ya. Tadi apa? Searah jarum jam positif, berlawanan arah jarum jam negatif. Ya. Coba Dayang. Dayang ada? Iya, Pak. Nah, Dayang, coba perhatikan yang gaya 10 Newton. Porosnya ini ya. Porosnya Pak. yang di sini. Oke. Nah, ini positif atau negatif? Gaya yang disebabkan oleh 10 Newton. Mutarnya kemana tuh? Yang lain nggak usah dihiraukan dulu atau diabaikan. Yang 4 Newton dan 6 Newton. Kita tinjau yang 10 Newton dulu. Searah jarum jam. Searah? Jarum jam. Gini mutarnya ya? Nah, kalau searah jarumnya berarti? Positif. Positif. Berapa besar gayanya? Momen gayanya? Kita anggap yang ini F1. Berapa besar momen gaya yang disebabkan oleh F1? F kali L kan? L-nya kan yang ini kan? Iya. Nah, berapa nih? 2 cm. 20.
20. Ubah lo lah. Nom. Iya, ke 2. Hah? Jadi 0, 2 senti kan berapa meter? 0,02. 0,02. Berarti kali 10, 0,2 ya? Iya. Betul? Iya. Berarti 0,2. Ini positif ya? Iya, Pak. Positif. 0,2 apa satuannya? Newton. Newton meter lah kan? Newton kali meter. Newton meter lah. Oke, positif. Lalu Theo, ada Theo? Halo, berikutnya. Theo. Ya, Pak. Yang 4 Newton. Perhatikan di gambar. Kira-kira porosnya kan di sini. Berarti segaris dengan titik poros ya gayanya. Berputar nggak bendanya tuh? Akibat 4 Newton itu. Akibat gaya 4 Newton tersebut. Berputar nggak? Apa, Pak? Enggak, putus-putus, Pak. Hah? Putus-putus. Gila pula jadiannya kan. Halo, cek. Halo? Iya, Pak. Oke lah, Theo-nya mungkin yang agak sangsut. Arda. Ada Arda? Iya, Pak. Yang 4 Newton itu kan segaris dengan poros tuh. Iya, Pak. Kita tidak perhatikan yang gaya yang lain diabaikan dulu. Pertanyaannya adalah gaya 4 Newton itu menyebabkan batang tersebut berputar atau tidak? Kalau porosnya segaris dengan gaya. Pak, bisa diulang tadi Bapak nanya itu orang rumah ngajak ngomong soalnya. Gila. Ngajak ngomong ya, enggak ngajak makan. Enggak, Pak. Bisa ulang, Pak? Perhatikan di gambar, dah. Dah. Di poros tuh, kan ada gaya 4 Newton. Udah? Iya, Pak. Pertanyaannya adalah gaya 4 Newton itu menyebabkan batang tersebut berputar atau tidak? Enggak kayaknya, Pak. Mengapa tidak? Kenapa tidak? Soalnya dia tegak lurus. Yang 10 Newton juga tegak lurus tuh. Tapi berputar. Ada yang bisa bantu? Yang lain? Saya, Pak. Apa nih? Feren, Pak. Silakan. Karena dia kan garisnya tuh gaya 4 Newton tuh sejajar dengan titik porosnya atau gayanya tuh pas di titik porosnya. Nah, sedangkan titik porosnya itu kan enggak bergerak, Pak. Jadi itu kalau misalnya Berarti sudutnya berapa tuh? 0, Pak. Sudutnya 0 ya. Iya, Pak. Kalau 0 ya berarti sinus 0? 0. 0. Maka dia ya torsinya 0 ya. Iya, Pak. Jadi gaya 4 Newton itu tidak menyebabkan batang ini berputar. Karena sama pintu, kan tak mungkin pula. Pintu porosnya di mana pintu tuh? Porosnya di mana kalau daun pintu? Di ujung, Di engsel ya kan? Di Di engsel ya kan? Pak. Di engsel ya kan? Kan tak mungkin pula kau nak buka pintu engselnya kau dorong. Sampai Lebaran pun tidak terbuka ya kan? Yang dibuka kan ya pemegang itu lah handle gagang pintunya, maka dipasang
pasti jauh dari engsel dan tegak lurus. Nah. Oke, berikutnya Nur Ulfiani. Ada? Yap. Sekarang yang 6 Newton. Arahnya kemana nih? Ini pun gambarnya nih tidak mewakili besarnya gaya ya. 10 Newton, 4 Newton, 6 Newton, panjangnya sama nih. Mohon maaf lah koreksinya nanti nih. Atau dari sini yang ngukurnya ya? Sama enggak nih ya? Artinya kalau nanti buat soal, panjang anak panah itu kan menyatakan besarnya gaya. Jadi disesuaikanlah dengan besarnya. Oke, kembali tadi. Tadi siapa saya panggilnya? Nur Ulfiani ya? Halo? Ya. Nur Ulfiani, gaya 6 Newton ini menyebabkan batangnya berputar atau tidak? Tongkat lah ya. Berputar. Tongkat berputar. Berputarnya kemana? Searah, berlawanan arah jarum jam? Searah jarum jam, Pak. Searah jarum jam. Berarti gini ya? Ya, karena ini tarik ke bawah kan? Sama seperti yang 10 Newton, dorong ke atas. Jadi, maka positif atau negatif? Positif, Pak. Berapa torsinya? Enam kali 0,06 ya. Berarti 0,36 ya, positif. Oke. Nah, ini ya, berarti 10 Newton ini positif, 6 Newton juga positif. Karena batangnya ini akan berputar searah jarum jam. Ya. Nah, besarnya tinggal ditambahkan 0,2, yang ini 0, yang F2, yang F3 0,36. Berarti torsi totalnya adalah 0,56 nanometer. Kok nano? Newton meter. Oke. Yang ini coba arah ini aja dulu. Berputar kemana? Itu gaya. Elisa, ada Elisa? Halo? Jam berapa sekarang? Oh, jam 10. Adalah tugasnya lah ya? Halo? Iya, Pak. Di screenshot. Ini tugasnya berarti tugas yang ketiga, tapi banyak. Berarti semuanya termasuklah tugas 3 ya? Screenshot dulu. Iya, Pak. Ini tugas 3A lah, 3A. Jadi torsi total terhadap poros C. C-nya di situ ya, kelihatan ya? Iya, Pak. Baik, Pak. Nggak sulit kok. Kemudian, ini yang B. Kesemuanya B. 3B. Sama, ini hitung itunya, torsinya. Dengan panjang batangnya. Rod, ya. Tongkat ya, rod. Tongkat 4 meter, gayanya 10 Newton. Berarti yang ini berapa torsinya, dan seterusnya ya. Ini 3B ya. Iya, Pak. Yang ini, yang ini 4 lah, 4A nih. Ini 4A. Sama, berarti yang dicari gaya momen gaya totalnya. Calculate the net torque about point. Point O-nya di sini ya. Jadi ininya adalah porosnya. Oke. Sudah di screenshot? Sudah, Pak. Oke. Lanjut yang terakhir, ini 4A, ini 4B. Pertanyaan yang menganalisis itu bagian B-nya. What is the maximum torque he could exert with this force and how? Nah, kan pertanyaannya bagaimana? How should
the force be oriented. Jadi ini ada mekanik lah ya, engineering. Engineer bukan engineering. Ya. Oke, sudah di screenshot? Yang ini 4B. Oke, jadi ada 4 soal dari yang tadi, dari yang awal sampailah yang ini. Itu masukkan ke dalam 10 soal yang untuk pertemuan minggu depan. Itu ya? Jadi hari ini baru sampai pengantar momen gaya. Ya, nanti berarti ke depannya kita coba bahas hubungan momen gaya dengan ini percepatan sentripetal dan sebagainya. Sehingga kita menganalisis percepatan sistem pada sebuah katrol yang bergerak. Kalau dulu mungkin di fisika dasar 1 ada hubungan katrol, beban, balok A dengan balok B dihubungkan dengan katrol, katrolnya dianggap tidak bergerak, tidak berotasi, maka yang ini berotasi. Berarti momen inersia main di situ. Oke, saya rasa cukup ya hari ini ya. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Saya Pak. Nah, silakan. Jadi yang tugas 10 soal itu tentang torsi semua atau gimana Pak? Ya, tentang torsi semua. Baik Pak. Berarti tinggal cari 6 soal lagi kan? Karena 4-nya udah dari saya tadi. Baik Pak, terima kasih. Termasuklah penyegaran mengingat kembali tentang mengapa perkalian silang itu cross. Perkalian silang itu dapat sin, perkalian dot itu cos. Nah, asalnya dari mana? Baca di buku universitas awal-awal tentang vektor, biasanya ada. Apalagi kalau bukunya yang pernah saya baca, Yang and Friedman. Nah, itu biasanya ada tuh. Kalau punya, silakan dibaca. Kalau enggak, bisa di-download sebenarnya di dari Genesis yang kemarin saya sampaikan tuh. Oke, ada lagi pertanyaan? Izin bertanya Pak. Silakan. Kemarin Bapak ada ikut lomba KSI kok Pak? Apa tuh? Lomba itu KSI Pak. KSI itu apa? Kayak olimpiade gitu Pak. Ikut jadi apa? Peserta. Soalnya ada nama Bapak Pak. Hamdani kan banyak. Yalah Pak, makasih Pak. Iya. Oke, ada lagi? Kalau tidak ada, saya cukupkan. Saya akhiri ya. Terima kasih. Sehat selalu. Nah, belajarlah yang ini. Seperti yang tadi saya sampaikan. Jadi, belajar juga berlatih bagaimana prosesnya, dapatnya dari mana tuh. Di buku-buku universitas atau buku-buku yang biasanya langsung persamaannya itu langsung loncat dapat, diasumsikan orang yang baca tuh udah tahu gitu. Nah, memang rata-rata seperti itu. Nah, tugas kita lah untuk membuat langkah-langkahnya jadi lebih rinci. Artinya step by stepnya sampailah dapat, kalau dia soal-soal dalam bentuk persamaan ya, sampailah dapat hasil akhirnya. Kalau di buku-buku biasanya loncat, diasumsikan bahwa yang baca tuh tahu. Kayak tadi tuh, sin beta per tangan beta, itu hasilnya cos beta. Nggak ditulis di buku, kan dianggap tahu. Nah, gitu ya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Saya akhiri. Assalamualaikum.